Shalom saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan, luar biasa kita bertemu lagi. Meskipun matahari redup ditutupi awan tebal, tapi sekiranya mata kita tidak redup ya, tapi terus menyala, terus bersemangat, dikobarkan dengan semangat dari Roh Kudus yang terus menerus ada dalam diri kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan-bacaan kita tadi diberikan tema siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup. Siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup. Dalam bahasa Toraja dikua minda-minda tu unnapa'na ungka butui katuoan. Minda-minda tu unnapa'na ungka butui katuoan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas tema ini dikutip dari bacaan utama kita, yaitu dari Amsal ya, khususnya di ayat yang ke-35 di situ. Di situ dikatakan, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Nah, saudara-saudara, siapa yang dimaksud dengan aku di sini? Ya, ada bilang Yesus. Tapi dalam bacaan kita ini yang dimaksud aku yang ditulis oleh Raja Salomo, yang dimaksud aku di sini ya tidak lain adalah hikmat ya. Hikmat. Aku yang dimaksud adalah hikmat, dipersonifikasi. Ya. Diandaikan sebagai orang itu hikmat. Seperti itu. Nah, dan kita tahu semua saudara-saudara, inti dari hikmat itu apa? Inti dari hikmat berulang-ulang kali dikatakan dalam kitab Amsal. Titik adalah permulaan pengetahuan. Apa itu? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah hikmat. Hikmat yang paling utama. Hikmat yang harus ada pada dalam diri setiap orang, dalam diri setiap manusia, yaitu takut akan Tuhan. Nah, perlu kita tahu takut di sini artinya apa? Dalam artian apa? Apakah takut di sini ketika kita takut seperti kita takut pada bombo, kita takut pada binatang buas, kita takut pada ular kah atau buaya kah, apalagi buaya darat ya? Apakah takut dalam artian seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak. Tetapi takut di sini artinya adalah kita takut, simpelnya seperti ini. Kita takut menyakiti hati Tuhan. Kita takut menyakiti hati Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Karena kita sadar akan cinta Tuhan kepada kita begitu besar, sehingga kita takut untuk menyakiti hati Tuhan. Seperti Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan PPGT, adik-adik yang begitu besar mengasihi orang tua kita, sehingga kita takut untuk menyakiti hati mereka. Karena kita merasakan kasih mereka, sehingga kita takut menyakiti hati mereka. Kita takut menyakiti hati suami, istri, kekasih kita, teman kita. Seperti itulah yang dimaksud dengan takut. Takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, takut akan Tuhan itu sangat penting. Mengasihi Tuhan itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Karena Tuhan itu kita tahu, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sumber dari kebaikan. Tuhan itu sumber dari kehidupan. Dialah yang mengasihi, memberikan kita semua yang baik, mengaruniakan kita hidup. Lebih-lebih lagi, Dia karuniakan kita hidup yang kekal. Ya. Dia katakan Dia lebih berharga daripada emas dan perak. Nah, takut akan Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Itu nyata dalam bacaan kita tadi.
Sehingga barang siapa yang tidak takut akan Tuhan, ya sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh. Tobaga to tak nak kataku pong matua. Den ko mira kataku pong matua ende. Tobaga to. Orang yang bodoh. Apalah kita ini sehingga kita berani untuk menentang Tuhan. Menentang orang tua saja jadi maling kundang. Kualat apalagi menentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Maka bodohlah kita kalau kita mau menentang Tuhan. Kita tidak punya hikmat di dalam diri kita dan maut menjadi bagian kita. Nah, saudara-saudara, hikmat seperti apakah yang berharga ya? Kita masuk lebih dalam lagi ya. Hikmat seperti apakah yang berharga? Banyak hikmat, saudara-saudara. Hikmat dunia ini juga ada. Filsafat-filsafat, filosofi-filosofi hidup. Ya, banyak. Pelajaran-pelajaran seperti itu banyak yang mengajarkan kita untuk menjalani hidup ini supaya bermoral, menjadi baik, banyak. Tetapi yang manakah yang lebih berharga, yang paling berharga dan yang paling utama yang membawa manusia untuk memperoleh hidup? Ternyata hikmat itu terdapat dalam Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu tadi. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh hikmat yang sejati. Kalau kita baca di 1 Korintus pasal 1 ayat 24b, di situ dikatakan bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yesus Kristus menjadi satu-satunya juru selamat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Karena itulah dia menjadi hikmat bagi kita, hikmat yang sungguh-sungguh berharga. Jadi siapa yang mengenal Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia sudah memperoleh hikmat yang sungguh-sungguh berharga dalam kehidupannya. Barang siapa yang percaya kepadanya, dikatakan apa? Tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus hikmat Allah itu dinyatakan. Nah, saudara-saudara, mengapa Allah sedemikian rupa mengasihi manusia sehingga dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita? Yesus Kristus adalah Allah. Dia dijuluki sebagai anak Allah karena sebagai ketaatannya sebagai anak dia datang ke dalam dunia dan berkorban bagi kita semua karena dia mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita. Mengapa Allah mau melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara? Tentunya karena Allah melihat kita berharga. Saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Saya dan saudara itu dicintai oleh Tuhan. Ketika saudara sedih, merasa sendiri, merasa tidak ada lagi yang peduli terhadap saudara, ingatlah, ada Tuhan yang mengasihi saudara. Ada Tuhan yang selalu ada melihat saudara untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jadi jangan pernah kita merasa sendiri. Jangan pernah kita putus asa dalam dunia ini. Karena ada satu pribadi yang mengasihi kita, yang sungguh-sungguh memandang kita berharga. Bayangkan ya, kita ingin dicipta menurut gambar Allah. Kita dicipta menurut gambar Allah. Itu dinyatakan dalam Mazmur 8 tadi. Dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dia mengingat saudara. Dia mengindahkan kita. Lalu dikatakan, namun engkau membuatnya hampir sama. Membuatnya hampir sama dengan Allah. Hampir sama seperti Allah kita dicipta. Bayangkan, luar biasa Bapak Ibu. Kita dicipta hampir sama seperti Allah. Lalu dikatakan dia telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita ini cuma debu tanah, tapi dari debu tanah itu kita dicipta hampir sama seperti Allah. Bayangkan potensi yang ada dalam diri kita. Hampir sama seperti Allah.
sidik-sidik mura susi ki puang matua le. Jadi kalau Bapak Ibu mau dipanggil puang matua, ya kasih nama anak Bapak Ibu matua. Jadi ditambahi kami pong matua kan? Ya. Si pong Keila ya. Dikasih nama Tom Matua jadi pong matua. Sudah mirip lah pong matua. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita dicipta menurut gambar Allah. Sehingga kita perlu diselamatkan. Karena kalau kita tidak diselamatkan, maka potensi yang besar yang ada dalam diri kita ini akan disalahgunakan. Karena semua sudah jatuh dalam dosa, jadi perlu diselamatkan supaya potensi yang besar itu kita tidak salah gunakan. Kalau kita menyalahgunakannya, apa yang terjadi? Kita menyalahgunakannya untuk merusak sesama dan diri kita, merusak alam semesta, karena yang dilakukan tidak lagi sejalan dengan rencana dari Allah. Sudah banyak contoh-contoh ya. Orang bikin obat-obatan pintar, tapi disalahgunakan bikin narkoba, merusak orang lain. Bikin bom, mata, kepala, telinga, kaki digunakan untuk kejahatan, mencuri. Mulut digunakan untuk mencaci kaki, mencuci kaki, mencaci maki. Tangan dipakai memukul. Semua anggota tubuh kita salah gunakan, merusak diri sendiri dan orang lain. Kekuatan kita pakai membangkang, kita pakai menentang orang lain. Itulah efek dari dosa. Potensi kita yang besar ini kita salah gunakan, sehingga Allah perlu membebaskan kita dari kuasa dosa. Allah perlu menyelamatkan kita. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, sehingga kita perlu mengenal dan hidup di dalam hikmat Allah, yaitu dalam Yesus Kristus. Kita hidup dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, memang tidak mudah menjadi pengikut Kristus ya. Karena hikmat Kristiani ini sangat bertentangan dengan hikmat dunia. Hikmat dunia mengatakan tidak cukup satu istri. Iman Kristen mengatakan setialah pada satu orang, jangan bercerai. Tapi orang-orang di sekeliling kita ya punya 1-2 istri, mereka kawin cerai. Aduh, kita juga tidak tenang. Mau juga, pengen juga, ya bapak-bapak ya. Itu hikmat dunia. Apalagi kita melihat orang di sekitar kita yang tidak percaya sukses. Mereka panennya besar, mereka sudah punya rumah, sudah punya mobil cair, tapi kita kodong, aduh, sawit 3 tahun ditanam tidak ada, gagal semua. Itu kan namanya saya anak Tuhan. Aduh, bagaimana ini? Kita mulai iri hati, kita mulai tidak tenang. Teman-teman PPGT yang sudah berumur, ya, teman-teman seletingnya sudah kawin cerai, kita ini aduh, kapan kita laku? Bagaimana ini? Apakah ini saya ini anak Tuhan? Saya rajin ke gereja, saya sudah mulai berikan persembahan banyak-banyak, tapi kenapa kok Tuhan tidak perhatikan saya? Bagaimana ini? Tantangan di luar sana sangat keras bagi kita anak-anak Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Kita tidak akan diterima kalau tidak punya uang banyak, tidak punya fisik yang baik. Keras sekali dunia ini. Bahkan ada yang mengalami penderitaan karena setia mengikut Kristus. Para penginjil-penginjil di sana yang memberitakan Injil kebenaran, mereka ditolak, mereka dicaci maki, bahkan mereka dibunuh. Lalu apakah kita harus mundur perlahan-lahan, mundur meninggalkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Karena tekanan-tekanan hidup yang sangat membuat kita menderita ini. Apakah kita harus mundur? Apakah kita harus melepaskan hikmat yang berharga itu? Tentu tidak.
Tidak, saudara-saudara. Tentu tidak. Karena Roh Kudus yang ada pada kita itu menguatkan kita. Roh Kudus menjamin keselamatan kita. Roh Kudus mengingatkan, hei Bapak Ibu Saudara, hal itu hanya kita dapatkan di dunia ini. Itu hanya sementara. Tetapi yang berharga adalah pada kehidupan yang kedua nanti. Hidup kekal bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus Kristus. Yang bergumul, aduh kapan lagi saya punya keturunan, saya punya cucu, saya rindu. Percayalah, Tuhan melihat setiap kerinduan hati kita. Tetapi yang paling penting, kita mempertahankan Kristus dalam diri kita. Dalam iman kita selalu berpengharapan. Semua yang ada di dunia ini hanya sementara. Kawin mengawini itu hanya terjadi di dunia ini. Tetapi nanti di surga tidak ada lagi. Karena kita sudah senang. Tidak ada lagi penderitaan yang kita rasakan. Di Roma dikatakan kita malah dapat bermegah. Artinya kita bersuka cita dalam kesengsaraan. Bayangkan, kita bermegah, kita bersuka cita dalam kesengsaraan. Dan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Lalu ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itulah yang dijanjikan Tuhan. Bahkan itu sudah diberikan kepada kita. Meskipun dalam tekanan, kita juga tetap dapat bermegah dan tetap dapat bersuka cita, Bapak Ibu. Itulah sungguh luar biasa kekuatan yang kita dapatkan dalam Kristus, dalam hikmat Allah yang sangat tinggi dan berharga itu. Saudara-saudara, karena itu jangan takut, karena sesungguhnya kita tidak sendiri. Yesus katakan sebelum dia naik ke surga, ya, segala kuasa di bumi dan di surga ada padanya, ada pada Yesus, dan dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dia menyertai kita. Penyertaan Tuhanlah yang kita butuhkan. Dalam lagu tadi, kasih setiamu lebih dari hidup. Bayangkan itu, coba saudara bayangkan itu. Resapi, kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup, lebih dari apapun. Meskipun kita hidup tanpa kasih setia Tuhan, kita akan hidup sia-sia. Percuma kita hidup di dunia ini tanpa mengenal Kristus. Ya. Jadi kehidupan kita ini tidak kemana-mana. Sekarang ini kita bersama Kristus. Nanti mati kita tetap bersama Kristus. Jadi kita tidak kemana-mana, dan kita akan bahagia bersama Kristus. Karena itu saudara-saudara, kita harus bersyukur. Bersyukurlah kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Melalui tuntunan Roh Kudus, Dia memimpin kita untuk mengenal kebenaran dalam Yohanes tadi. Supaya hidup yang kita jalani ini sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Karena itu saudara-saudara, selamat untuk kita semua. Selamat bagi kita. Karena kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang dikatakan berbahagia. Amin. Amin firman.